Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai pengukuran. Baru-baru ini ada kejadian yang cukup menggelitik dan ada kaitannya dengan pengukuran. Seorang pria merasa sangat kecewa dengan pembelajaran online yang baru dilakukannya, karena dia sudah merasa memesan pakaian yang sesuai dengan ukurannya sehari-hari, tetapi yang datang malah tidak seperti yang dibayangkannya. Mengecewakan, bukan? Nah, mama, papa, atau kakak yang pernah melakukan pembelajaran online mungkin pernah merasakan hal yang sama. Inilah manfaatnya kita belajar pengukuran. Wawasan mengenai pengukuran ada baiknya dimiliki oleh setiap orang, khususnya seperti kasus tadi. Baik si pembeli ataupun si penjual baiknya memiliki pengetahuan tentang pengukuran, sehingga menghindari yang namanya kesalahan yang merugikan. Benar bukan? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain. Syarat besaran yang dibandingkan harus sejenis. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak sedang mengukur lebar sebuah meja. Kita katakan bahwa lebar merupakan besaran panjang dan jengkal daripada si anak juga merupakan besaran panjang. Karena keduanya adalah besaran sejenis, sama-sama merupakan besaran panjang, maka dapat dibandingkan. Atau dengan kata lain, dilakukan pengukuran, di mana panjang dari lebar meja dibandingkan dengan panjang dari jengkal si anak. Satu, dua setengah jengkal. Hasil pengukuran yang diperoleh, panjang meja sama dengan 2,5 panjang jengkal pengukur. Nah, keduanya sama-sama besaran panjang, maka dapat dibandingkan. Dalam pengukuran, ada dua istilah penting yang tak dapat dipisahkan. Kedua istilah itu adalah besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan dapat juga dinyatakan sebagai identitas dari suatu besaran. Besaran digolongkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dapat berdiri sendiri dan satuannya sudah ditetapkan secara internasional. Besaran pokok ada 7. Yang pertama, besaran panjang, satuannya meter. Besaran massa, satuannya kilogram. Besaran waktu, satuannya sekon. Suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan terakhir, besaran jumlah zat, satuannya mol. Ketujuh besaran ini, satuannya ditetapkan secara internasional. Artinya,
tidak dapat diubah sesuai dengan kehendak hati kita, tetapi mengikuti standar yang sudah ditetapkan secara internasional. Berikutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya dari besaran-besaran pokok. Artinya sudah ditetapkan secara internasional dan diturunkan. Contoh: luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Mengapa dikatakan turunan dari besaran pokok? Perhatikan satu contoh lebih spesifik, yaitu gaya. Gaya pada tabel sebelumnya ditunjukkan satuannya adalah kilogram meter per sekon pangkat 2. Kilogram adalah turunan dari besaran massa. Meter dari satuan besaran panjang, dan sekon dari besaran waktu. Jadi, dari satuannya dapat kita simpulkan bahwa gaya adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Pengukuran berdasarkan satuan atau alat ukur yang dipakai dapat digolongkan menjadi pengukuran dengan satuan tidak baku, pengukuran dengan satuan baku. Pengukuran dengan satuan tidak baku adalah pengukuran yang menghasilkan nilai ukuran pada benda yang sama, tetapi hasil pengukurannya berbeda-beda pada setiap orang yang melakukan pengukuran. Mengapa bisa demikian? Karena standar satuannya berbeda-beda. Contoh, jengkal. Jengkal setiap tangan manusia pasti berbeda, bergantung ukuran tangan seseorang. Berikut contoh lain pengukuran dengan satuan tidak baku, yaitu dengan langkah. Mengukur jarak antara tiang A ke tiang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giliran anak kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Anak pertama menghasilkan 8 langkah, sedangkan anak kedua menghasilkan 13 langkah. Padahal jarak antar tiang A dan tiang B sama. Tetapi karena perbedaan standar pada satuan, maka hasil pengukuran menjadi berbeda. Itulah pengukuran dengan satuan tidak baku. Sedangkan pengukuran dengan satuan baku adalah pengukuran yang menghasilkan ukuran yang sama, meskipun dilakukan oleh orang lain dan dapat berlaku secara umum atau internasional. Contoh, perhatikan gambar berikut. Pada gambar A, yang melakukan pengukuran adalah seorang anak dengan menggunakan meteran gulung. Pada gambar B, yang melakukan pengukuran adalah saya sendiri dengan objek dan alat ukur yang sama. Ternyata
hasil pengukuran yang kami dapatkan bernilai sama. Hal itu dikarenakan standar satuan yang kami gunakan sama, yaitu alat ukur meteran gulung dengan satuan meter, lebih tepatnya sentimeter. Dikarenakan standar satuan yang sama inilah, maka nilai yang diperoleh pun sama. Karena itu disebut dengan pengukuran dengan satuan baku. Pengukuran dengan satuan baku disebut juga pengukuran fisika. Jadi gue beli t-shirt karena gue biasa pakai XL, jadi gue beli ukuran XL. Nih ya, XL. Datangnya kayak gini. XL. Dan lo mau tahu? Gue beli 5. Demikian penjelasan Ibu mengenai pengukuran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.